berbagai kesempatan, Khabib Nurmagomedov sering mengatakan bahwa dalam 29 kemenangannya tersebut, Justin Gaethje adalah lawan yang paling membuatnya merasakan kesakitan. Khabib menyebut bahwa kekuatan serangan Justin serasa ditabrak truk, dan ia tidak munafik mengatakan bahwa ia merasakan sakit ketika Justin melancarkan jab, strike, kick, hingga uppercut padanya. Banyak orang lupa dengan fakta itu, sehingga dalam beberapa video sebelum fight, saya mencoba mengingatkan bahwa memang betul Ilia Topuria memiliki power yang mengerikan, tapi Justin Gaethje pun memiliki power yang tidak kalah mengerikan. Dan di pertandingan kemarin, ucapan Khabib kembali terbukti, yang sebenarnya para fans hardcore pun tidak terlalu kaget dengan itu, tapi lebih kaget pada gameplay Justin Gaethje yang benar-benar menghancurkan wajah sekaligus aura Ilia Topuria. You know, this guy, he hit like truck, you know. He partially tore my quad. Like nobody hit me harder than Justin Gaethje. His kick, his punch, his left hook, right uppercut, you know, it's like... Into the fight, him not caring about position and throwing kicks as hard as he can just to land them. Selamat datang di segmen review, di mana dalam konten kali ini kita secara khusus akan membahas jalannya pertandingan main event UFC Freedom 250 yang membuat fans seperti kita harus libur kerja karena event ini tayang di hari Senin pagi waktu Indonesia Barat. Ya, in this economy sebenarnya sangat riskan libur kerja, tapi apa yang disajikan di event ini memang sangat spektakuler. Untuk pertandingan lainnya akan saya bahas di konten lainnya, dan di video ini khusus membahas aura Ilia Topuria yang menjadi negatif kala ia hancur lebur di tangan Justin. Sebagai pembuka, saya ingin mengingatkan bahwa Justin Gaethje benar-benar sangat diremehkan oleh mayoritas fans, fighter, hingga pengamat. Saya sendiri sebagai fans Justin juga tidak berekspektasi banyak dan hanya berharap Justin tidak kalah mengenaskan. Meskipun dalam hati tetap berharap Dirty Boxing Justin bekerja. Bandar judi pun memberikan selisih angka yang jauh untuk keunggulan Ilia Topuria. Hal ini karena media sangat santer mewartakan kehebatan Topuria dan juga Topuria sendiri yang jenius dalam memasarkan dirinya. Topuria banyak melakukan aksi terlalu percaya diri seperti yang ia tunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu mengedit bio menjadi 18:0, membuat video pemakaman Justin bertema mawar putih, hingga berjanji akan meng-KO Justin di 2 menit ronde pertama. Ya, harus diakui, cara marketing seperti ini memang sangat menjual, karena fansnya akan semakin mendewakannya, dan hatersnya pun akan semakin berharap ia kalah. Tapi terlalu percaya diri tampaknya memang tidak bagus di olahraga ini. Justin Gaethje jengkel dengan tingkah Topuria dan berjanji bahwa ketika ia memasuki ronde kedua dan ketiga, ia akan mengganti semua arogansi Topuria menjadi rasa putus asa. Topuria pun membalas bahwa tak akan ada yang namanya ronde 2 dan 3 karena menurutnya kemenangannya sudah mutlak di ronde pertama. Hingga akhirnya hari pembuktian ucapan mereka pun tiba. I never said anything personal. I'm not gonna say anything personal from you. Don't worry about it. You are gonna try to hurt me, and I'm actually gonna hurt you. You are gonna try to do something, and I'm gonna do it. There are big differences between me and him. You're gonna feel something that you never felt. I'm gonna put him to sleep in the first round. It's gonna be very quick. Mr. Gaethje, So scary, man. So scary. Yeah, huh? Narcissistic and believes everything he says and sits around and smells his own farts. He thinks he's God. When it goes to the second round, it goes to the third round, you're like, oh, I talked all this shit. Bro, there's never gonna be a second or third round. That's not gonna happen. Okay. You know, that's not gonna happen. I'm gonna You're knock just you gonna out look the stupid when we get there. first You're round. gonna look What do you stupid when we think? get there. Okay, And then Di 3 detik pertama ronde pertama, Justin langsung melepaskan jab yang langsung mengenai wajah Topuria. Justin lalu melesatkan leg kick guna mengatur jarak, dan seperti yang saya perkirakan dalam segmen preview, bahwa Justin tak akan agresif menggunakan leg kick karena sangat riskan terkena counter.
Justru Topuria yang lebih sering mendaratkan leg kick karena Justin sangat pintar mengatur jarak. Setelah mendapatkan jarak yang pas, Justin langsung mulai melesatkan misil-misilnya berupa jab dan strike pada Topuria. Dalam video preview saya memperkirakan bahwa Justin punya peluang menang jika memaksimalkan dirty boxingnya untuk mengacaukan ritme Topuria. Dan sebuah game plan yang sangat cerdas dimainkan oleh Justin, yaitu melakukan tipuan single leg takedown, kemudian menghantamnya dengan uppercut yang langsung mencederai mata Topuria. Topuria langsung mencoba mengcounter setiap misil Justin dengan strike yang memang mendarat mulus ke dagu Justin. Tapi dagu Justin masih mampu menahannya dan membalas Topuria dengan pukulan ke arah hidung dan mata. Di akhir ronde, Topuria mendapatkan momen ketika berhasil kembali mendaratkan pukulan ke dagu Justin dan melakukan brawling. Di detik ini saya deg-degan gak karuan dan berharap Justin bisa bertahan. Dan ternyata Justin tidak hanya bertahan, tapi juga berhasil mendaratkan counter ke pelipis Topuria. Justin pun menang 10-9 di ronde ini. Terlihat jelas wajah Topuria sudah mulai bonyok parah karena pukulan Justin memang mengincar hidung, mata, pipi, dan pelipis yang bersifat merusak. Sedangkan wajah Justin masih bersih karena pukulan Topuria mengarah ke dagu untuk mengincar KO, tapi Justin masih bisa bertahan. Ronde kedua, Justin kembali melakukan game plan andalannya, yaitu single leg takedown dan uppercut sebagai dirty boxingnya. Justin langsung melesatkan banyak pukulan yang semakin menghancurkan wajah Topuria. Mengetahui matanya mulai susah melihat, Topuria mempertaruhkan semuanya di ronde ini. Ia menerjang maju memakan semua pukulan Justin, tapi ia berhasil mendesak Justin dan mendaratkan banyak body shot kuat yang membuat Justin terjatuh. Di detik ini saya langsung jantungan, takut Justin kalah. Topuria langsung memanfaatkan itu dengan mengerahkan semua tenaganya untuk mengambil posisi mount dan berniat melakukan triangle choke dan armbar mirip yang dilakukan oleh Khabib dulu. Dan seperti yang saya perkirakan di preview, hanya Khabib saja yang bisa melakukan itu pada Justin. Dan skill grappling Topuria masih jauh dari level itu karena Justin bisa bertahan hingga akhir ronde. Ronde ini memang dimenangkan Topuria, tapi Justin menyambutnya dengan senyuman karena ia tahu Topuria sudah kehilangan powernya dan saatnya penghukuman di ronde 3. Ronde ketiga pun dimulai dan Justin menempati janjinya bahwa di ronde ini ia akan menghujani perasaan Topuria dengan keputusasaan. Dan itu terjadi di mana Justin menghukum wajah Topuria. Topuria mampu membalasnya, tapi ia sudah kehilangan powernya di ronde 2 sehingga pukulannya jadi serasa ampas. Ingat, power Topuria adalah one shot KO. Jadi ketika momen itu hilang, maka tenaganya terkuras parah. Sedangkan pukulan Justin adalah spesialis reparasi wajah, di mana ia tidak mengincar KO tapi merusak ketampanan lawan. Dalam satu momen, Justin berhasil mendaratkan pukulan yang membuat Topuria sempoyongan. Sayang sekali Justin tidak memiliki dart choke yang hebat, tapi tak mengapa karena Justin masih terus mengajar Topuria dan membuatnya semakin memerah. Justin pun menang di ronde ini, meskipun saya juga was-was karena jagoan saya itu mulai melemah staminanya. Ya, faktor usia memang gak bisa bohong sih, ditambah body shot kuat dari Topuria di ronde sebelumnya. Di jeda ronde, sebenarnya kakak Topuria sudah kasihan pada adiknya yang kata para netizen sudah tidak bisa login handphone melalui wajah dan ingin menyerah saja. Ia bahkan memanggil dokter untuk memeriksa mata adiknya. Dokter sebenarnya mengatakan Ilya sudah tak layak bertanding, tapi Topuria bersikukuh ingin lanjut. Akhirnya ronde keempat dilanjutkan, meskipun secara vokal dikritik oleh Joe Rogan karena Ilya mendapatkan tambahan 1 menit istirahat yang merugikan Justin.
Tapi abang-abangan kelas lightweight ini tak ambil pusing dan langsung maju menghancurkan wajah Topuria. Di ronde keempat adalah ronde favorit saya, karena di momen ini akhirnya jagoan saya mengingat jati dirinya yang seorang pegulat NCAA Divisi 1. Justin membanting Topuria dengan sangat kuat. Topuria mencoba membalas, tapi Justin mampu menahannya dengan sangat baik. Justin pun merasa sangat lelah, lalu di 15 detik akhir ronde, Justin mengeluarkan semua tenaga tersisa pada lututnya untuk dihentakkan ke tubuh Topuria yang langsung menghancurkan tubuh dan mentalnya. Ronde pun berakhir dengan kondisi Justin yang kelelahan sampai susah berdiri, tapi Topuria lebih parah karena pihaknya mengaku menyerah dan Topuria keluar dari pertandingan. Justin Gaethje pun menang via corner stoppage dan berhasil menjadi the undisputed lightweight champion of the world. Hasil ini membuat akhir karir Justin menjadi sangat gemilang. Saya sebagai fansnya sangat berharap ia pensiun saja dan tak usah mencoba mempertahankan sabuknya karena usia memang tidak bisa bohong. Ia memang tidak kehilangan powernya, tapi stamina dan kecepatannya sudah menurun drastis. Prime Justin Gaethje jauh lebih cepat dan staminanya sangat besar. Justin sendiri akan berbicara pada ibunya mengenai rencana pensiunnya ini, dan memang pria sejati adalah pria yang mendengarkan ibunya. Sedangkan untuk Topuria, ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk karir Topuria. Saya berharap Topuria bisa comeback stronger karena ia masih 29 tahun dan seharusnya masih memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang pasti, di mana saya dulu banyak dibully orang ketika saya mengatakan bahwa Prime Justin Gaethje akan menyulitkan Topuria. Dan ternyata saya juga salah, karena di laga ini kita bisa berasumsi bahwa jika Justin Gaethje versi tua mampu membuatnya hancur lebur, maka Prime Justin Gaethje akan bisa membunuh Ilia Topuria. Demikian segmen review kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman puas atau kecewa dengan hasil ini? Tulis di kolom komentar ya. Untuk review pertandingan lainnya maupun detail menarik dari event tersebut akan saya bahas di konten terpisah. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih. I mean, I've learned again through if you don't understand and believe the danger is real, then your body doesn't do like primal things. And I need to, obviously I am in danger, and the danger is real, and so I just convince myself and believe it as much as I can so that my body will go to a special place.